Indonesia Malam, pemirsa, terkait mengenai sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua masih menjadi menu utama saya di malam hari ini. Hari ini, ahli digital forensik Puslap for Polri didatangkan untuk menganalisis CCTV yang didapatkan. Ada beberapa waktu-waktu yang memang menjadi fokus dalam pembahasan hari ini, pemirsa. Bahkan kuasa hukum dari Ferdy Sambo fokus untuk waktu 17:10 waktu Indonesia Barat yang menunjukkan bahwa dalam CCTV memperlihatkan Sambo datang atau tiba di rumah Duren 3 tidak menggunakan sarung tangan. Tentunya hal ini terlihat berbeda dengan keterangan Eliezer dan sesuai dengan surat dakwaan JPU yang menyebutkan bahwa Sambo menembak Joshua menggunakan sarung tangan. Yang jadi pembahasan saya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini adalah versi siapa yang benar. Apakah tidak terlihat di CCTV memang menunjukkan bahwa Sambo tidak menembak Joshua atau tidak menggunakan sarung tangan, pemirsa? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, dan informasi mengenai penculikan anak usia 6 tahun. Pemirsa, oleh seorang pria yang kemudian menyewa bajai dan sampai saat ini sejak diculik tanggal 7 Desember hingga hari ini belum juga ditemukan, pemirsa. Dua tema itu yang menjadi bahasan saya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Tapi informasi pembuka, kita simak dulu informasi di mana sejumlah warga dan anggota DPRD Kota Batam. Pemirsa, tim SAR gabungan di hari ketiga di hari ke-30 pasca gempa bumi ini kembali menemukan dua. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Seorang pegawai bank di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas. Ke informasi selanjutnya, dua orang anggota polisi Polres Bengkulu Selatan ditusuk saat akan mengamankan aksi balap. Informasi mengenai sidang pembunuhan berencana terhadap Joshua, saksi ahli yang didatangkan hari ini menganalisis soal CCTV di mana Sambo tidak pakai sarung tangan dari gambar yang ada dalam CCTV tersebut. Apakah Eliezer berbohong ataukah memang Sambo memang menggunakan sarung tangan ketika menembak Joshua? Sesaat lagi. Ya, sedianya ada banyak saksi yang didatangkan hari ini, tapi saksi ahli digital forensik yang menganalisis dan banyak ditanya soal perihal CCTV, ini menarik untuk kita bahas ketika ada momen yang menjadi fokus kuasa hukum Sambo adalah ketika Sambo tidak menggunakan sarung tangan pada pukul 17:10 waktu Indonesia Barat, pemirsa, sesaat sebelum Joshua ditembak. Ini berbeda dengan keterangan Eliezer, bahkan berbeda dalam isi surat dakwaan JPU yang menyebutkan Sambo menembak menggunakan sarung tangan. Versi siapa yang benar? Yang mana lebih berat? Keterangan ahli, saksi, ataupun juga bukti CCTV? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ahli psikologi forensik kita, Bang Reza Indragiri. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya kepada Abah terlebih dahulu. Abah, yang jadi perdebatan adalah polemik CCTV yang hari ini kita tayangkan, kita bersama-sama melihat. Dan kuasa hukum Sambo begitu fokus pada titik 17:10 ya, lewat 10 menit. Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Tidak terlihat dalam CCTV di detik tersebut. Apakah kita bisa mengeneralisasi memang Sambo tidak menggunakan sarung tangan ketika Joshua ditembak? Bagaimana Abah analisisnya? Keterangan ahli hari ini sedikit memenangkan Sambo ya, karena dalam CCTV tidak terlihat Sambo pakai sarung tangan. Mas Febri. Ya, kita juga akan membahas soal WhatsApp grup, pemirsa, WhatsApp grup Duren 3. Usai jeda berikut. Ya, kita akan melihat kasus penculikan anak di Gunung Sahari, pemirsa. Sejak diculik tanggal 7 Desember hingga hari ini belum ditemukan. Seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.